Seorang wanita lagi di basement, mencoba menelpon Rahul pacarnya, bukan bapaknya. Tiba-tiba kaca depan mobil pecah. Ada Rahul tergeletak di situ. Matanya melotot, mati. Si cewek berteriak meminta pertolongan. Help, help! Tapi para gangster semakin di depan kayak Yamaha. Si cewek lari terbirit-birit kayak mau dikebiri. Kakinya pakai acara nyelip karena jatuh si gangster hisar menanyakan seseorang. Tapi si cewek nggak tahu dan berlari lagi. Tapi tiba-tiba peluru si hisar menyusur aja di kepala si cewek. Setelah adegan tabrak mobil yang didramatisasi, muncullah Tara, EJ. Kali ini suaminya Kajol berperan sebagai Fishy, preman kampung yang bekerja sambilan di hotel sebagai pelayan. Dia berteman dengan orang yang agak konyol. Di sebuah kafe, datang preman yang marah-marah karena adiknya benjol-benjol, bukan karena digigit nyamuk ya. Datanglah anak buahnya bawa orang yang ngaku melihat adiknya dipukul. Ternyata dia Fishy. Tapi Fishy mau bercerita kalau dibayar. Setelah dibayar, Fishy mulai bercerita kronologi adik preman dipukuli, bahkan melakukan reka adegan. Ternyata Fishy lah yang telah membuat adik preman benjol-benjol kayak gummy bear. Adegan baku pukul ala slow-mo Superman dimulai, bahkan diiringi music band. Salah seorang cewek yang di situ memotret si Superman. Next scene menceritakan Hushi yang katanya unlucky girl. Hushi yang sial datang membeli baju. Ketika akan mengganti baju, dia bertemu Fishy di fitting room yang saat itu sedang mengganti dalamannya. Seketika kesialan berganti keberuntungan. Saat itu Fishy mulai membayangkan Hushi. Hari berganti, kesialan yang lain untuk Hushi. Tapi karena bertemu Fishy lagi, keberuntungan pun datang padanya. Hushi bercerita pada temannya dan mulai mencari tahu siapakah lelaki yang membuat kesialannya pergi. Di saat yang lain ternyata ibunya Hushi telah mencarikan jodoh untuk Hushi yang tinggal di Amerika. Dasar perempuan. Dia pikir hidup di Amerika enak. Hushi pun menemukan Fishy melalui foto yang diperlihatkan oleh teman-temannya secara tak sengaja. Tapi ternyata Fishy dan temannya mendengarkan mereka di balik meja yang lain. Fiut, teman Hushi mengupload foto Fishy di Facebook. Barangkali ada yang kenal. Bukan barang yang dijual ya. Ternyata di New Zealand ada yang mau membeli Fishy. Mengenal Fishy. Ternyata om-om tadi langsung menelpon si Hisar. Dan Hisar ternyata anak buah dari kepala geng Om Botak. Tiba-tiba si Kunti ketawa dan melempar kaca. Next scene, Hushi bertemu Fishy dan berkata bla 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 bla. Perjuangan untuk menghilangkan kesialan bagi Hushi pun dimulai. Tapi semua di luar dugaan Hushi. Terutama ketika Fishy membantu seorang anak yang tak diterima sekolah karena orang tuanya tak berpendidikan. Sekolah macam apa itu? Bersyukurlah kita hidup di Indonesia, bisa sekolah gratis. Setidaknya tidak sesusah di India. Tapi ternyata si Kepsek di sekolah itu bapaknya tak pernah sekolah juga. Hushi lupa pada rencananya. Dia berpura-pura sakit kepala agar dibawa ke rumah Fishy. Setibanya Hushi meminta untuk dibuatkan kopi, lalu kopinya diberi obat tidur oleh Hushi. Dasar si Hushi yang sial, malah dia yang minum kopi yang ada obat tidurnya dan tidur di kamar mandi. Haha. Dia terbangun dengan pakaian yang telah digantikan oleh bibi sebelah. Kece hetahe aze. Tiba-tiba Pak Sikor alias polisi korupsi diminta oleh pusat untuk membunuh Fishy. OMG. Di suatu pesta, Hushi mengatakan perasaannya pada Fishy. Jadi mereka jadian deh. Sweet. Si Hisar datang dari anta berantah ke India dan menghubungi semua gangster di India untuk mencari Hushi.
mencari Fishy. Serem juga di India, tampaknya semua warga yang ada di keramaian adalah gangster. Tiba-tiba Fishy dipukuli habis-habisan oleh adik kakak yang kemarin tuh, tapi dia tidak melawan dan pergi ke rumah sakit naik bajai. Tapi bajai itu berapa pasan dengan Fishy juga. Nah loh, Fishy ada 2 Tems. Tunggu dulu. Iya ada 2. Jadi Fishy biru ini kembarnya kah? Nah, adik kakak ini yang tadi udah seneng kan karena habis ngambil kalungnya Fishy biru. Tapi mereka bingung pas melihat Fishy lagi di jalan dan bajunya udah diganti. Pas mau ngeroyok lagi, malah mereka yang dihajar habis-habisan. Pulang dari mengantar Fishy di rumahnya, Fishy ditabrak dong sama mobil Pak Sikor, dikejar dan dihujani tembakan. Fishy berlari kebingungan sampai di rumah sakit. Tapi yang ditangkap malah Fishy biru. Ternyata di luar bukan hanya polisi, tapi semua gangster pun muncul. Fishy dipukul habis-habisan, tapi ketika si Hisar muncul, Fishy biru mulai menunjukkan taringnya. Ini film Bollywood tahun 2014 Tems, tapi efek sinematografinya keren gila, kayak naga-naga yang ada di Indosiar. Entah selain dia dijuluki Hollywood from Asia. Si Hisar yang kupikir bakal kayak macan, malah kayak kucing yang dikasih umpan ikan. Habis bis. Di sisi lain ternyata Fishy yang asli melihat semua pengeroyokan itu dan tak percaya bahwa ada yang mirip dengannya. Temannya pun tak percaya dan bilang kalau Fishy halu karena berhenti minum. Sampai di rumah Fishy, si gendut kaget karena melihat kembaran Fishy dan langsung pingsan. Fishy biru bercerita bahwa dia juga heran saat pertama kali melihatnya di Bajai. Dulu dia bekerja pada Om Botak, mafia terbesar di India dan beroperasi di Bangkok selama bertahun-tahun. Suatu hari Om Botak menculik asisten mafia lain, sebut saja Om Jenggot. Om Jenggot ini menculik the one and only sisternya Om Botak. Itu tuh si kunci tadi. Ternyata dia, si Fishy biru ini berinisial AJ. AJ ini tangan kanan Om Botak juga dulu. Nah, datanglah AJ menyelamatkan si Kunti dari Om Jenggot. Gayanya yang maco dengan perut bak roti sobek membuat si Kunti terpana. Bukan om-om roti ya. Gayanya memainkan pedang sungguh luar biasa. Pokoknya si Kunti tergila-gila banget deh sama AJ. Dia ingin AJ menjadi miliknya. Dia pikir dengan bantuan kakaknya Om Botak, AJ bakal mau sama dia. Tapi ternyata AJ udah ada yang punya, cantik bak bidadari, gak kayak si Kunti yang sok kecakepan. Pokoknya si Kunti ditolak mentah-mentah, tapi itu bukan yang membuat si Kunti mundur, malah dia makin semangat. Setiap cewek yang mendekati AJ dibunuhnya, entah dengan tangannya sendiri atau dengan bantuan anak buah kakaknya. Cintanya toksik pokoknya. Sampai suatu hari setelah si Kunti melihat AJ menggendong si bidadari. Dan AJ langsung datang menahan si Kunti. Dia datang ke Om Botak bersama istrinya. Om Botak melamar AJ untuk si Kunti di depan istrinya AJ dong. Dia gak mau lah, istrinya kayak bidadari, beda jauh sama si Kunti. Mereka pun hijrah jauh dari Bangkok. Oke, jadi malamnya pasangan serasi ini janjian double date sama temannya. Tapi emang dasar udah jalan ceritanya kali ya. Si bidadari kelupaan kalungnya dan meminta AJ untuk mengambilnya. Duh, kenapa mereka gak bareng aja sih ngambilnya? Kesel deh. Si bidadari lagi di basement. Pas mau buka mobil, di sini bidadari mencoba menghubungi AJ ya, tapi ya gitu jadinya. Bener-bener kayak setan ya nih manusia, ingin tak kruel-kruel buat waktunya. Gak kebayang perasaan AJ pas ngeliat istrinya dalam kondisi babak belur gini. Jarinya masih gerak tuh.
AJ buru-buru membawanya ke rumah sakit. Setelah itu ke India, tepatnya di Pune. Oh, inget kan pas awal-awal tadi si pacarnya Rahul, mereka adalah teman-teman AJ Thames. Singkat cerita, AJ meminta Vishy untuk membantunya. Vishy ke Bangkok berpura-pura menjadi AJ sampai istri AJ selesai dioperasi. Di rumah sakit, ternyata istri AJ sedang hamil Thames. Vishy pun melihat semuanya. Singkat cerita, AJ pun ke Bangkok ditemani teman konyolnya, secara terpaksa tentunya. Sesampainya di bandara, penyambutan oleh tuan rumah. Tiba di sarang naga, pembotak sedang menembak seorang Thames. Vishy dan temannya makin ketakutan tapi tak bisa lari kemana-mana. Haha. Dimulai dari sini banyak adegan-adegan lucu yang terjadi antara AJ dan teman gendutnya. Suatu pagi karena Om Botak sibuk, AJ KW Super Premium diminta untuk menghadiri konferensi penjual narkoba internasional. Kesan pertama sang preman kampung saat melihat banyak mafia? Pertanyaan pertama, bikin teman gendutnya merinding disko dan pengen pipis di celana. Tapi dia kaget ketika si AJ KW bisa menjawab pertanyaan itu. Ternyata dia berbicara dengan AJ asli via telepon. Pertanyaan kedua, dang, ponselnya mati, haha. Gegara sering dipakai ngegame sama si gendut. Tapi AJ KW tak kehabisan akal. Dia membunuh orang tak bersalah. Kasian sih, tapi mau gimana lagi. Oh ya, Taksikor tiba-tiba melihat AJ asli dan menelpon Om Botak. Untung yang angkat teleponnya AJ KW dan berbohong bahwa Taksikor meminta imbalan lebih. Kemudian ya, you know lah. Hushi yang tak sengaja melihatnya mengikuti AJ sampai rumah sakit dan melihat istrinya. Tapi untungnya AJ menceritakan semuanya pada Hushi dan Hushi mengerti. Finally, malaikat kecil AJ dan bidadari lahir ke dunia. Di Bangkok, Om Botak mulai curiga karena Taksikor mati dengan style AJ. Teman gendutnya disiksa sedemikian rupa kayak mau bikin roti. Ya, karena emang dia lembut kayak roti, dia mengatakan sejujurnya. Tapi gimana AJ? Om Botak yang marah menculik si bidadari dan bayinya. Si Kunti yang marah mencukur habis kepalanya. Sekarang dia sama dengan kakaknya, Botak. Karena dia menganggap dirinya jendesnya AJ masih dalam kehaluannya. Om Botak menelpon AJ KW, tapi ternyata AJ asli udah datang dengan kemacauan dan pedangnya. Dimulailah action Jackson. Reng 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 re reng. Si Kunti terbakar bersama api cinta kehaluannya. Dan Om Botak, ya you know lah. Akhirnya ending yang membahagiakan. Tak ada lagi penghalang antara AJ bidadari dan anaknya. Terima kasih AJ KW. Terima kasih Tem sudah menonton alur cerita film kali ini. Rating untuk film ini menurut GNT Channel adalah 4,4 bintang dari 5 bintang. You know lah. Sekian video kali ini, sampai bertemu di ulas alur film selanjutnya. Oke, bye.